Perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam. Apa saja ya? Yang pertama adalah perkembangbiakan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Yaitu perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dapat diakibatkan oleh beberapa macam kejadian. Yang pertama, karena tertiup angin, sehingga serbuk sari akan terbang tertiup angin dan menempel di kepala putik. Yang kedua, bisa dibantu oleh hewan. Contohnya kupu-kupu, lebah, capung, kumbang, dan lain-lain. Kupu-kupu hinggap di benang sari, kemudian serbuk sarinya akan menempel di kaki kupu-kupu, kemudian kupu-kupu akan berpindah sehingga serbuk sarinya terbawa di kaki kupu-kupu tersebut dan akan menempel di kepala putik, sehingga terjadi perkembangbiakan. Sehingga nanti akan menjadi buah atau pohon baru. Perkembangbiakan tumbuhan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Kok bisa ya? Oke. Nah, vegetatif ternyata ada dua macam. Yang pertama adalah vegetatif alami, yaitu tanpa adanya campur tangan manusia untuk melakukan proses perkembangbiakan. Contoh adalah umbi-umbian, umbi batang seperti ketela pohon, umbi akar seperti kentang, dan lain-lain. Kalian bisa sebutkan contoh yang lainnya. Ada juga perkembangbiakan dengan cara tunas. Contoh kelapa, apel, mangga. Nanti bijinya akan tumbuh tunas jika ditanam. Pohon pisang, sering kita melihat ketika ada pohon pisang besar, di sampingnya ada muncul pohon pisang kecil. Itu yang disebut dengan tunas. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu perkembangbiakan dengan cara cepat mengupas kulit dari batang, kemudian diberi tanah, dibungkus,
nanti di bagian tersebut akan tumbuh akar. Nah, jika sudah tumbuh akar, maka batang tersebut bisa diambil, dipisahkan dari induknya, kemudian bisa ditanam. Ada keunggulan dari cara mencangkok, yaitu pohon akan cepat berbuah dan buahnya sama dengan indukannya. Berikutnya adalah stek. Dicontohkan di sini singkong atau ketela pohon, yaitu dengan cara memotong batang dari pohon ketela tersebut, kemudian ditanam langsung ke tanah. Nanti batang tersebut akan mengeluarkan akar dan tumbuh menjadi pohon ketela yang baru. Bagaimana? Sudah paham adik-adik? Kita lanjutkan ke ciri-ciri makhluk hidup berikutnya. Makan atau makan dan minum. Makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan. Apabila tidak makan atau tidak minum, maka makhluk hidup tidak akan bisa bertahan, lama-kelamaan akan mati. Akan kita bahas seperti apa makhluk hidup itu makan dan minum. Makhluk hidup ada yang disebut karnivora, karena makhluk hidup tersebut memakan makanan yang berasal dari daging. Contoh hewan yang disebut hewan karnivora adalah harimau, komodo, ikan hiu, singa, dan masih banyak lagi. Mereka makan daging dari hewan lain. Ada juga hewan yang disebut herbivora, karena hewan tersebut makan tumbuhan. Contohnya adalah kambing, sapi, gajah. Kalian bisa menyebutkan yang lain? Iya, kuda, jerapah, dan masih banyak lagi yang lain. Mereka tidak makan daging, mereka makan tumbuhan. Bisa daun, rumput, batang. Ada juga yang disebut omnivora. Hewan omnivora adalah hewan yang memakan tumbuhan juga memakan daging, atau yang disebut dengan pemakan segala. Contohnya adalah ayam, bebek. Ayam bisa makan daging, juga bisa makan tumbuhan. Jika ayam makan cacing,
berarti dia makan daging. Dan ada juga makhluk hidup yang makannya dengan cara menyerap mineral dari dalam tanah. Contohnya tumbuhan, akar-akarnya akan mencari mineral dan air dari dalam tanah, kemudian diserap dan diangkut ke batang dan daun. Kita lanjutkan ke ciri-ciri yang terakhir, yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang. Jadi apabila ada sesuatu hal yang baru, maka makhluk hidup tersebut akan terjadi reaksi. Itu yang disebut dengan peka terhadap rangsang. Beberapa contoh dari manusia, dari hewan, dan dari tumbuhan seperti apa peka terhadap rangsang. Yang pertama, dari tumbuhan. Dicontohkan daun putri malu. Daun putri malu jika dibiarkan saja, daunnya akan membuka. Tetapi jika kita sentuh, maka daun tersebut akan segera menutup. Kemudian jika kita biarkan, dia akan membuka lagi. Nah, itu yang disebut dengan peka terhadap rangsang. Contoh dari hewan. Nah, anjing mengendus-endus bau. Itu juga termasuk peka terhadap rangsang, yaitu rangsang bau. Ada contoh lain, misalnya cacing yang sedang berjalan, kemudian dipegang, maka cacing tersebut akan segera menggeliat. Ada juga binatang kaki seribu yang jika disentuh, badannya akan menggulung. Itu adalah beberapa contoh peka terhadap rangsang dari hewan. Peka terhadap rangsang dari manusia dicontohkan jika manusia menghirup debu, maka manusia akan bersin. Contoh lain, jika mata melihat cahaya yang sangat terang, maka akan merasa silau dan segera untuk menutup mata. Itu adalah contoh dari peka terhadap rangsang oleh manusia. Bagaimana, adik-adik? Sudah paham dengan materi kita? Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Kita jumpa lagi di materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.